Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Masih suka dong nolongin orang di jalanan? Pertahankan ya jeng, karena tolong menolong itu sudah diajarkan sejak zaman Fir'aun main Ludo, bahkan dari dulu banget. Cuma Ed Clipper saranin untuk lebih berhati-hati aja, karena niat baik belum tentu berbuah kebaikan. Seperti di video yang satu ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film menegangkan saat kebaikan malah berujung malapetaka. Film ini berjudul Ice Road Killer tahun 2022. Bercerita tentang perjuangan hidup ibu dan anak saat diburu pria misterius setelah menolong seorang wanita. Pria ini pun melakukan segala macam cara untuk menghabisi keluarga yang tidak tahu apa-apa ini. Lalu apa yang salah dengan wanita ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan seorang janda gak cantik-cantik amat untuk menjemput anaknya yang sedang kuliah di kota sebelah. Karena sekarang sedang liburan musim dingin, wanita yang bernama Helen ini berencana untuk holiday bersama anaknya. Tapi bukannya merasa senang, Helen terlihat kesal karena sedang ditelepon pihak Bank Emok yang terus menagihnya. Akibat sibuk mencari alasan, Helen hampir saja menyamar seorang wanita yang sedang meminta tumpangan. Tak lama kemudian, wanita yang bernama Charlie itu pun marah karena hampir diseruduk bemper mobil. Terlihat Helen pun merasa bersalah atas kelalaiannya tadi. Sebagai permintaan maaf, Helen menawari untuk mengantar Charlie sampai tujuan. Jelas saja, Charlie yang sebenarnya akan merampok Helen menerima tawaran tersebut. Melihat mobil Helen melintas, pacar Charlie yang bernama Boy langsung mengikutinya. Ketika Boy mengikuti mobil Helen, sebuah truk besar pun mengikuti kedua mobil ini. Siapa orang ini sebenarnya? Di sisi lain, Helen tidak sadar jika dirinya sedang dalam bahaya. Ia pun malah terlihat akrab dengan Charlie yang katanya ingin diantar ke suatu tempat. Di saat itu pula, Charlie curi-curi kesempatan untuk menghubungi Boy agar tetap jaga jarak. Tak cuma itu, ia pun memberitahukan jika calon korban mereka ternyata memiliki pistol. Singkat cerita, Helen tiba di kampus anaknya. Kemudian, Charlie bersandiwara jika ia akan boker dulu sebelum lanjut diantar oleh Helen. Melihat orang asing bersama sang ibu, anak Helen yang bernama Laura jelas bertanya-tanya. Tapi setelah diceritakan semuanya, Laura terlihat bete karena harus satu mobil bersama orang asing. Di sisi lain, Charlie menemui si A Boy yang begitu ia lope. Lalu, Boy menyuruh Charlie untuk tetap bersandiwara sampai ia memberitahu kapan mereka harus merampok Helen. Pasangan begal ini pun sudah tidak sabar karena jika rencana ini sukses, mereka akan menggelar hajatan kawin 7 hari 7 malam. Setelah pertemuan singkat ini, Charlie kembali kepada Helen dan langsung so akrab terhadap Laura. Dan karena sikap Charlie tersebut, Laura berusaha menjadi teman yang baik untuk kenalan ibunya ini. Dan tak lama kemudian, mereka pun berangkat untuk mengantar Charlie ke tujuan fiktifnya. Di saat itu pula, Boy langsung mengikuti calon mangsanya ini. Namun tanpa diduga, truk yang kita lihat tadi datang dan menghalangi mobil si Boy. "Kuya, minggir woi!" Karena tak ada respon, Boy si atlet yang tak pernah tanding semakin emosi. Tapi tiba-tiba, Boy kenal dengan sopir truk ini. Entah ada apa sebenarnya di antara mereka. Apakah mereka pasangan homreng atau si sopir algojo Bang Emok? Lanjut. Setelah menggaplok si Boy sampai kelenger, pria ini pun langsung membawanya entah kemana. Dan dengan HP milik si Boy, pria ini akan mudah mengetahui keberadaan Charlie dan yang lain. Selang beberapa saat, kita kembali ke perjalanan Helen. Kali ini, Charlie merasa heran karena si A Boy belum memberikannya kabar. Ia pun terus memberikan posisinya dengan mengirimkan SMS ke HP burik si Boy dari tadi. Lalu tiba-tiba, si sopir misterius berhasil menyusul mereka. Melihat truk pamer klakson, mereka menganggap jika sopir truk itu kebanyakan ngisep tepung oleng. Just get ahead of him. I would love to, but we're on a solid double line.
supir gelos ya. They are not people to be played with. He was playing with us. Hampir saja mobil Helen adu bagong oleh petunjuk sesat si sopir. Karena kejadian ini, Helen merasa jika sopir itu sengaja ingin mencelakai mereka. Kemudian, si sopir yang ikut berhenti memberi pesan kepada Charlie untuk singgah ke sebuah motel. Mengira pesan itu dari sang pacar, Charlie berusaha agar Helen masuk dalam rencana si boy. Padahal ia tidak tahu, si boy kini sedang disekap di suatu tempat. Ke motel aja yuk bu, lagian udah maghrib. Apalagi kita di belakang si sopir gelo. Dirasa saran Charlie adalah yang terbaik, Helen dan Laura pun setuju. Singkat durasi, mereka tiba di motel dan berniat untuk lanjut mengantar Charlie esok hari. Setelah mendapatkan kamar, usus Helen menggeliat karena dari tadi cuma makan angin. Lalu, Helen mengajak kedua wanita ini untuk nyeblak ceker kambing di kafe sebelah. Ketika Laura setuju, Charlie memilih untuk rebahan dan minta dibungkusin saja. Mendengar keinginan Charlie yang sok sultan, Helen dan Laura akhirnya pergi dengan meninggalkan semua barang-barang mereka. Dan kini, tiba saatnya Charlie untuk menjarah semua barang-barang Helen dan anaknya. Setelah mendapatkan barang curian, Charlie heran karena si AA belum juga nongol. Tapi tak lama kemudian, Charlie mendapatkan pesan yang mengerikan. Dalam pesan tersebut, si sopir mengatakan jika si boy sudah mati. Terlihat Charlie pun syok dan ketakutan saat melihat foto boy yang berlumuran darah. Karena ada yang gak beres, Charlie mengembalikan semua barang-barang Helen. Hampir saja, aksi comot-comot Charlie ketahuan. Lalu, Helen yang pulang lebih dulu bertanya-tanya kenapa Charlie tiba-tiba mewek. Tapi daripada menjawab, Charlie berkata jika ia akan menemui Laura. Setibanya di kafe, Charlie berusaha menutupi kesedihannya atas kematian si boy. Ia pun bersandiwara jika dirinya baru putus karena si pacar ternyata gak punya titik. Terlihat Laura pun cukup aneh dengan bacotan kenalan barunya ini. Ketika mereka asik curhat-curhatan, kita kembali ke motel. Kali ini, Helen yang sedang tiduran mendengar sesuatu. Carly? Melihat truk itu lagi, Helen merasa jika ancaman ini ulah si sopir misterius itu. Karena si sopir tidak ketemu, Helen menyabotase truk agar mogok. Kembali ke kafe. Ketika Charlie masih curhat-curhatan, ia mendapatkan pesan lagi. Rupanya, si sopir menyangka jika Helen adalah orang tua Charlie. Tak lama kemudian, Helen datang dan mengajak Laura dan Charlie untuk pergi. Karena ia khawatir si sopir aneh itu semakin berbuat nekat. Karena sang ibu terlihat panik, Laura dan Charlie pun nurut saja. Namun tanpa ada yang sadar, si sopir sedang santuy memperhatikan mereka. Saat sebuah mobil menyalip mereka, Charlie merasa jika itu adalah mobil pacarnya. Looks like the road's blocked. Melihat keberadaan polisi di jalanan, Helen menyangka sedang ada razia masker. Tapi tiba-tiba, Charlie menyuruh berhenti saat melihat mobil tadi ternyata milik pacarnya. Lalu, seorang polisi mengatakan bahwa mobil tersebut dalam keadaan kosong dan dibiarkan begitu saja. Charlie pun jelas panik karena kepikiran dengan nasib pacarnya.
Is there someone we can call for you, family? Betapa kagetnya Charlie saat melihat jaket milik pacarnya. Lalu ia membawa pistol Helen dan langsung mengeceknya. Kemudian Helen menyuruh Laura untuk tetap berada di mobil, sementara ia akan menyusul Charlie yang emosi. Setelah sang ibu pergi, Laura menemukan HP milik Charlie. Kepo dong. Dari dalam HP tersebut, Laura akhirnya mengetahui rencana jahat yang telah gagal dilakukan oleh Charlie. Carly. Betapa kagetnya Charlie karena si AA Boy ternyata masih hidup tapi sedang sekarat. Jangan hiraukan AA, Neng harus kabur. Akhirnya, kisah cinta pasangan begal ini pun rungkad karena Boy telah tewas. Lalu tiba-tiba datanglah si sopir yang sebenarnya ingin balas dendam terhadap Charlie dan Boy. Kemudian, si sopir bernama Mike ini mengatakan jika ia adalah korban begal Charlie dan Boy beberapa tahun yang lalu. Ia pun menyesal karena dulu telah memberi tumpangan kepada Charlie. Tak cuma itu, Mike pun menceritakan jika kepalanya cedera permanen akibat siksaan yang pernah dilakukan Boy. Gara-gara pukulan pacarmu, aku jadi dianggap sengklek oleh keluargaku. Sekarang terimalah pembalasanku. Boyd! Gak ada pelor ya, Neng. Ketika Charlie tak bisa melawan, Mike pun dengan mudah akan menghabisinya. Karena tak cukup berani menembak, Helen menyuruh Charlie untuk menghubungi polisi. Lalu, Mike menjelaskan siapa Charlie itu sebenarnya. Tapi boro-boro percaya, Helen malah ketakutan dengan pria yang telah melakukan pembunuhan ini. Wait, Laura, don't come here! Stay where you are! Laura, where are you? This way, quick! He was right here! Mom, find him! Sial sekali, ternyata Mike berhasil lolos. Selang beberapa saat, Laura membicarakan bukti SMS dari niat jahat Charlie selama ini. Mendengar kabar tersebut, Helen pun akhirnya percaya dengan ucapan Mike tadi. Tapi meskipun demikian, Helen merasa jika Charlie tidak mungkin berbuat jahat kepada mereka. Lalu, Helen mengatakan kepada Laura untuk lebih berhati-hati saja dari sekarang. Ketika Charlie datang, Helen bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Lalu, ia mengajak Charlie dan Laura untuk makan malam saja. Setibanya di sebuah kafe, Charlie bersandiwara jika si sopir itu adalah tetangganya yang selalu sirik. Ia pun tak menyangka jika Mike telah tega menghabisi pacar solehnya. Sementara itu, Helen dan Laura sebenarnya bodoh amat dengan kisah yang jelas-jelas bohongan ini. Tak lama kemudian, mereka melihat keberadaan seseorang yang mirip dengan Mike. Lalu dengan membawa pisau, Charlie yang sudah emosi berusaha untuk menghabisinya. Carly. Loh kok Mang Yana? Karena sudah salah sangka, mereka pun akhirnya kembali duduk. Tapi tiba-tiba, truk Mike berhenti di depan kafe. Kemudian, Helen bergegas sembunyi dengan memesan kamar di kafe ini. Be sure to let me know if you need anything else. Setelah mendapatkan kamar, Helen dan yang lain melakukan segala cara agar Mike tidak menemukan mereka. Lalu, Helen meminta agar mereka tetap bertahan sampai pria gila itu pergi. Ketika tengah malam, Charlie mengungkapkan penyesalannya yang sempat akan berbuat jahat. Ia pun merasa malu karena Laura dan Helen begitu peduli kepadanya. Saat semua tertidur, Charlie berniat untuk menghabisi Mike saja. Dengan membawa pistol Helen, Charlie pun pergi ke lokasi parkir. Di saat itu pula, Laura yang mengetahui kepergian Charlie bergegas untuk mengikutinya. Jangkar kiplik. Melihat Charlie menantang bahaya,
Laura berusaha membujuknya kembali. We can help you. I like Akhirnya, Charlie pun tewas setelah dicocol belati pramuka oleh Mike. Lalu, pria gelo ini membawa Laura kabur karena ia khawatir jika sampai Laura melaporkannya kepada polisi. Di sisi lain, Helen terbangun oleh keributan di luar kafe tersebut. Merasa anaknya dibawa kabur, Laura langsung mengejar truk itu. Di tengah pengejaran, Helen malah kehabisan pertalit. Tapi tiba-tiba, ia mendapatkan Sherlock dari Laura yang ternyata sudah dekat. Singkat cerita, lokasi itu membawa Helen ke rumah Mike. Ketika ada kesempatan, Helen menyelinap mencari keberadaan Laura. Akhirnya, Helen berhasil menemukan Laura. Kemudian, Laura menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Charlie. Terlihat Helen pun bersedih meskipun wanita itu pernah berniat jahat kepadanya. Lalu, Helen merasa bersyukur karena berkat Sherlock tadi, mereka bisa bertemu. Akan tetapi, Laura mengatakan jika ia tidak pernah mengirimkan lokasi. Sontak mereka pun kaget karena itu pasti perbuatan Mike yang telah menggunakan HP Laura. Kemudian, mereka segera pergi sebelum ketahuan. You provoked this. Miss Helen. To stop for a stranger? Oh, keep us. Tell you about the time that your dad taught me how to drive a big, dared me to help him out. Showed me how to float. Hey, Greg. We're off. Stop. Akibat hantaman gagang kampak, Helen pun ngeburinyai dan pingsan. Singkat durasi, Helen dan Laura kembali disekap oleh Mike. Dan kali ini, Mike si gelo berniat untuk membakar mereka bersama rumahnya sekaligus. Sementara itu, Helen melepaskan ikatan sesuai kegiatan Mike agar tidak ketahuan berisik. It's too late, Helen. You can't change this. Setelah dirujak pakai kunci roda, Mike pun akhirnya tewas. Hingga Laura dan Helen pun berhasil bebas dan keluar dari rumah Mike. Kemudian, mereka meminta tumpangan kepada pengendara yang sedang lewat. Dan karena mereka pernah berbuat baik, orang baik pun datang dan menyelamatkan mereka. Dan itu berarti film sudah selesai. Ending yang bikin bingung antara puas tapi gimana ya? Semua ini berawal dari kelakuan pasangan begal yang selalu menggunakan modus meminta tumpangan ketika beraksi. Tapi Boy dan Charlie tidak sadar jika Mike yang pernah menjadi korban ingin menuntut balas atas perbuatan mereka. Mike pun beraksi tepat ketika Helen dan Laura menjadi korban pasangan begal itu. Sempet kasihan sih sama si Mike, udah jadi korban tapi ketika menuntut balas malah terkesan penjahat. Tapi karena si sutradara memberikan titel gila kepada Mike, alasannya sih karena digebukin si Boy, Mike akhirnya menjadi sosok psikopat yang selalu menghalalkan segala macam cara. Jahat dan gak kasihan lagi deh. Namun yang pasti, segala bentuk balas dendam jelas tidak baik. Karena harusnya,
Mike itu lapor ke polsek dan bukannya menjadi barbar. Dan film ini jangan dijadikan alasan ya untuk tidak berbuat baik ketika kalian di jalanan. Lebih hati-hati aja lah pokoknya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.